Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit berbicara tentang maslahat. Apa itu maslahat? Kalau kita renungi dan tafakur bahwa sesungguhnya seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat manusia itu orientasinya adalah maslahat. Maka dalam satu kaidah dikatakan haitsuma tujadul maslahah fathamma syar'ullah. Di mana terdapat maslahat, maka di situ adalah syariat Allah. Jadi artinya seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia, itu adalah untuk kemaslahatan kehidupan kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka syariat itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Nabi SAW sebelum menyampaikan syariat kepada umat manusia, terlebih dahulu yang beliau lakukan adalah membina fondasi akidah selama 13 tahun. Lebih panjang waktunya daripada diturunkan banyaknya syariat kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala misalnya memerintahkan kita memurnikan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membuang jauh-jauh unsur-unsur kemusyrikan, melarang berbuat syirik. Itu adalah dalam rangka kemaslahatan manusia. Kemaslahatannya adalah dalam bentuk menjaga agama. Maka kemudian para ulama merumuskan yang namanya maqasid asy-syariah. Ada namanya maqasidus syariah, tujuan dibuatnya syariah. Maqasidus syariah ini ya menjadi semacam standar bagaimana kemudian syariat Islam ini bisa menjawab seluruh tantangan ya kehidupan manusia. Nah, maqasid syariah yang disusun oleh para ulama ini terangkum dalam 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama. Contohnya menjaga agama adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhkan diri dari unsur-unsur kemusyrikan. Oleh karenanya ketika orang-orang Arab jahiliyah sudah terusir dari Makkah Al-Mukarramah, mereka tidak boleh lagi masuk ke Masjidil Haram. Karena apa? Mengotori simbol keagamaan yang itu menjadi kiblat kaum muslimin.
Mereka datang ke Mekah itu untuk melanjutkan tradisi yang dahulu mereka lakukan. Apa tradisinya? Tradisinya adalah tawaf, ya kan? Tapi sambil menari sambil tepuk-tepuk tangan. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasbih. Nah, jadi orang-orang jahiliyah itu mereka masih memelihara tradisi itu. Itu tradisi atau dulunya adalah ibadah tentunya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi peninggalan-peninggalannya masih ada. Nah, ketika Fathu Makkah mereka semuanya sudah terusir. Ya, Mekah dimerdekakan, sebagian kemudian masuk Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang ya mereka orang-orang musyrikin masuk lagi ke Mekah. Melarang orang-orang musyrikin masuk ke Mekah, walaupun itu tentu mendatangkan keuntungan secara ekonomi, terutama bagi penduduk Mekah, bagi warga Mekah. Ya, karena datangnya mereka setiap musim haji itu tentu mendatangkan pemasukan. Ya, dibukanya penginapan, ya kan? Kemudian apa lagi? Dibuka rumah makan, gitu ya. Orang berjualan dan seterusnya. Wajar itu kalau orang berdatangan pasti akan menghidupkan ekonomi, dan itu sampai sekarang. Arab Saudi, ya kan? Arab Saudi tentu mendapatkan keberkahan itu, datangnya tamu-tamu Allah setiap tahun, bukan hanya setiap tahun, sekarang setiap bulan, setiap hari mungkin ya. Hitungannya ganti jamaah sebulan saja ada berapa kali jamaah dari Indonesia, dari negara-negara yang lain dan seterusnya. Kalau umroh itu bahkan ramainya itu seperti musim haji. Nah, itu tentu mendatangkan keuntungan. Ya, adik-adik, mendatangkan apa? Keuntungan. Apa tuh untung? Profit. Mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Tapi walaupun itu mendatangkan kemaslahatan secara ekonomi, ya, kemaslahatan itu dibuang oleh syariat, ya kan? Kemaslahatan harta bertentangan dengan kemaslahatan agama. Maka yang didahulukan adalah ya hifdzuddin, menjaga agama. Jadi menjaga agama harus didahulukan. Kenapa? Karena mereka mengotori simbol keagamaan. Ya, mereka datang ke Mekah itu bukan hanya untuk tawaf masalahnya, tapi mereka kemudian apa? Tawafnya itu dikotori dengan hal-hal yang tidak diajarkan di dalam Islam. Nah, maka apapun sebetulnya ya yang misalnya sifatnya itu mengotori agama, menginjak-injak moral agama, ya kan, tidak sesuai dengan akhlak al-karim, akhlak mulia, ya, keuntungan secara materi itu harus dibuang jauh. Jadi kalau misalnya ada satu pemda atau apalah pemerintahan dalam skop yang paling bawah, misalnya RT atau RW, ya kan, mereka punya potensi pendapatan misalnya dari apa? Mungut pajak judi misalnya ya. Kalau di RT RW ada pajak judi. Mau main judi tapi dilindungi. Nah, itu kan bayar pajak, ya kan? Di RT mana itu? Atau di RW mana? Mungkin di negeri antah berantah. Nah, maka itu harus dibuang jauh-jauh. Pendapatan dari prostitusi, pendapatan dari mana lagi? Dari judi, ya kan? Nah, sama itu seperti dilarangnya orang-orang musyrikin masuk ke Mekah. Kamu jangan masuk, ya. Innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Jadi orang-orang musyrik itu najis. Gak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, setelah Fathu Makkah, gak boleh lagi. Nah, jadi walaupun apa,
Kata Allah, fa in khiftum ailatan, kalau kamu takut miskin, fasawfa yughnikumullahu min fadli, niscaya Allah akan datangkan kekayaan ya kepada kalian dari karunia-Nya. Nah, itu janji Allah. Jadi kalau apa? Kalau kita berani ya kan membuang jauh-jauh potensi pendapatan yang haram, ibaratnya baik haramul lidzatihi atau haramul lighairihi, baik haram karena zatnya atau haram ya karena sebab yang lain, bisa jadi fisik hartanya halal tapi perolehannya dengan cara yang haram, maka itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, kalau kamu takut miskin, kata Allah, Allah akan datangkan apa? Kekayaan dari karunia-Nya. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dimanapun itu, misalnya satu pemerintahan atau apa saja itu yang dia punya potensi pendapatan yang haram, ya maka buang itu jauh-jauh. Nah, utamakan apa? Pendapatan yang halal. Nah, itu juga berlaku tentu bagi kita selaku individu, ya selaku individu. Nah, itu adalah hifdzul ad-din, menjaga agama. Kemudian ada hifdzul nafas. Yang kedua, hifdzul nafas itu adalah menjaga jiwa. Makanya di dalam Islam nyawa manusia itu sangat dihargai. Sangat dihargai. Dia tidak boleh hilang sia-sia. Nah, disyariatkannya jihad itu juga adalah salah satunya untuk menghargai nyawa orang. Ya, bukan untuk membunuh sebetulnya. Coba bandingkan korban perang, ya, atau korban yang meninggal dunia, yang mati di medan perang, dibandingkan dengan di zaman Nabi SAW yang beberapa kali perang itu, ya, yang ada sekitar 20-an kali ghazwah perang yang diikuti oleh Nabi, belum lagi syariah. Syariah itu yang tidak diikuti oleh Nabi, itu kan banyak perang. Tapi coba bandingkan korban yang jatuh ya di medan perang di zaman Nabi SAW dengan perang dunia 1, perang dunia 2. Jawaban mana lebih banyak korban yang matinya? Coba dihitung. Googling aja, Pak. Korban perang dunia 1, perang dunia 2. Banyakan mana? Pasti banyakan perang dunia 1, perang dunia 2 yang matinya. Di zaman Nabi, ya walaupun perangnya berkali-kali, ya kan, tetapi korban yang meninggal dunia itu sedikit, ya Pak. Ya, karena ada adabnya di dalam jihad itu. Jadi orang misalnya kalau dia sudah bersembunyi di rumah ibadah mereka sendiri, misalnya di kuil atau di gereja, maka tidak boleh dibunuh. Nah, ini kita dulu ada di satu negara, demonstran berlindung ke masjid ditembak gitu. Itu demonstran, bukan musuh ibaratnya, ya kan? Nah, jadi ini namanya hifdzul hifdzul nafas, menjaga jiwa. Nah, disyariatkan yang qisas itu juga adalah untuk menjaga jiwa, supaya orang menghargai nyawa orang lain, tidak boleh membunuh sembarangan. Ya, nggak boleh orang itu asal tembak orang lain, ya kan, mentang-mentang punya pistol. Nah, tidak boleh. Nah, itu namanya hifdzul nafas. Jadi Islam ini datang untuk melindungi ya jiwa umat manusia. Makanya ya agama Islam adalah dinul insaniyah, agama kemanusiaan, karena menghargai nyawa manusia. Ya, menghargai nyawa manusia. Islam menghargai nyawa manusia, bukan ingin menghabisi nyawa manusia, tapi menghargai nyawa manusia, bahkan di medan perang sekalipun. Ya, dan itu ketika Usamah bin Zaid membunuh ya kan musuhnya yang sudah terhunus pedang, lalu musuhnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh oleh Usamah. Ya, Usamah dimurkai, ya, dimarahi habis-habisan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya harusnya dia dilindungi. Ya, dia tidak boleh dibunuh. Kata Nabi SAW, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Jadi Usamah bin Zaid menyangkanya dia bohongan, ibaratnya ngeprank gitu. Ya, zaman sekarang, ya deh, apa namanya, ngeprank. Nah, oleh Nabi SAW
dimarahi itu Usama bin Zaid. Nah itu namanya hifdzu an-nafs. Kemudian ada hifdzu al-aql, menjaga akal. Tujuan syariat itu menjaga akal. Jadi akal manusia ini ya ini aset yang sangat berharga. Makanya tidak boleh dirusak. Dia harus apa? Dijaga. Makanya Allah perintahkan kita semua untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu untuk menjaga apa? Menjaga akal supaya akalnya itu otak kita ini bekerja terus. Mikir, gitu ya. Jadi tutuplah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu kewajiban kita setiap individu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardhah, sebuah kewajiban bagi setiap kullu muskirin haram. Makanya dikatakan dalam hadis setiap yang memabukkan itu adalah haram. Kullu muskirin haram. Apapun dia bentuknya, baik dia berupa cairan seperti bir, whisky, apalagi anggur, ya, atau berupa pil, apa itu? Wah, pil koplo. Atau berupa apa? Serbuk, sabu, ya. Bukan sabu yang pagi-pagi pakai sate ayam, pakai sate amoran. Nah, itu namanya apa? Khamr. Khamr itu sendiri kan artinya apa? Menutup. Kenapa dia? Karena dia menutup akal, ya kan? Menutup akal. Maka diharamkannya khamr itu adalah untuk menjaga akal manusia itu supaya terjaga dia dari kerusakan. Nah, kemudian hifdzu an-nasab, menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan. Disyariatkannya menikah. Ya, disunahkannya menikah. Ya, bahkan hukum nikah itu bukan hanya sunnah hukumnya. Dia melihat tergantung kondisinya. Dia bisa wajib, bisa sunnah, ya, bisa juga makruh, atau bisa haram kalau ada kerusakan yang lebih besar dari praktek pernikahan, ya, bagi sebagian kecil orang. Tapi secara umum kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita umatnya adalah an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan. Nah, jadi disyariatkan ya nikah itu untuk menjaga keturunan. Disyariatkannya apalagi? Dilarangnya perzinahan itu juga untuk menjaga keturunan. Jangan sampai ya satu wanita untuk rame-rame, nanti nggak jelas keturunan anak siapa dia. Ya, nah maka ini penting sekali ya. Ini dalam rangka menjaga keluarga juga, stabilitas keluarga, di mana keluarga itu ya mesti mengajarkan akhlak yang mulia kepada anggota keluarganya. Ya, dari kecil nih anak-anak kita nih diajarkan adab-adab itu, pergaulan dan seterusnya. Ya, supaya paham betul bahwa ini faktor atau bab keturunan ini, ya, an-nasl ini dijaga betul dalam Islam. Ya, sehingga apa? Dilarangnya pergaulan bebas, dilarangnya perbuatan zina, itu adalah salah satu maqasid syariah, yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan atau menjaga kehormatan. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, menjaga harta ini seperti yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, jangan kamu makan hartamu dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang batil. Makan harta dengan cara yang batil itu, ya, contohnya korupsi, ya kan? Contohnya korupsi, mencuri, maling, rampok, apalagi, util, apalagi Pak? Riba, ya kan? Riba, nah, jual beli yang tidak halal. Ya, jual beli yang objeknya itu adalah objek haram, ya kan? Curang dalam transaksi, ya, nipu orang lain, ya, ghish, tadlis. Nah, itu adalah macam-macam transaksi yang batil. Kalau kita bicara transaksi yang batil,
Ya, di kita ini sudah sangat banyak, dari yang tradisional manual sampai yang modern, ya, serba elektronik, banyak. Dari yang hutang ke mana? Ke bangke, apa itu bangke? Ke bank keliling, sampai ke pinjol, ya kan? Pinjol yang pakai handphone itu, ya, pinjaman online, macam-macam, ya kan? Nah, ini penyakit yang hampir diderita oleh bahkan bukan hanya anak-anak muda, tapi bahkan mungkin orang tua juga sudah terjerat pinjol, ya kan? Nah, ini apa namanya, perlu kita perhatikan. Kadang-kadang orang tidak peduli masalah harta, ya, pokoknya yang penting yang halal aja susah, apalagi yang apa namanya, yang haram aja susah, ya kan, apalagi yang halal. Nah, itu semboyan yang harus dibuang jauh-jauh, ya kan, moto hidup yang harus dibuang jauh-jauh. Jadi, ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pastikan cara perolehan harta kita itu adalah cara yang halal. Jauhkan riba, ya, dari rumah kita. Dimulai dari mana? Menjauhi riba itu. Dimulai dari dimulai dari niat. Iya betul, dimulai dari niat, ya. Dimulai dari niat. Setelah niat apa? Setelah niat, kira-kira kita masih punya rekening bank konvensional yang suka kita transaksi nggak tuh? Ya, kalau ngirim gaji aja misalnya mampir, ya nggak apa-apa. Kalau dipakai terus kemudian diambil bunganya, dimakan, terus kemudian kita juga sering pinjem misalnya baik ke bank atau ke koperasi atau kemana lagi, macam-macam, ya. Itu adalah transaksi-transaksi pinjaman yang berbunga. Dan itu fatwanya sudah jelas. Fatwa MUI, ya, adalah bunga bank itu haram. Dan fatwa seluruh ulama di dunia, ya kan, mayoritas, ya, bahwa bunga bank itu adalah haram. Ya, fawaidul qulub hiya ar-ribal muharram. Nah, belum lagi transaksi-transaksi yang lain yang kadang kita tidak ngeh atau tidak sadar, atau bukan tidak sadar, mungkin saja tidak peduli, ya kan, bahwa itu transaksi yang batil, transaksi yang tidak sesuai dengan syarat. Walaupun tentu dalam bab muamalat, kata para ulama, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal muamalat itu ya boleh. Memang ijtihad dalam muamalat yaitu terbuka lebar dan terbuka luas, tidak seperti ibadah. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah al-haram. Asal ibadah itu haram. Kan kita nggak boleh ibadah sembarangan, ya. Sholat sembarangan, misalnya kita tambahin sholat kita rakaatnya subuh misalnya dari 2 menjadi 3 dan seterusnya. Ya, tidak ada inovasi itu. Tapi kalau dalam bab muamalat, inovasinya memang dibuka lebar-lebar. Tapi walaupun inovasi atau ijtihadnya dibuka lebar, ya, tapi tentu ya ada yang namanya as-sawabit, ada namanya al-mutaghayyirat. As-sawabit adalah yang tetap itu yang harus menjadi patokan dan standar, ya kan, terhindar dari riba, terhindar dari gharar, ya, terhindar dari maisir, ya kan, terhindar dari kezaliman, ya kan, dan sebagainya. Itu adalah standarnya. Nah, selain itu pokoknya yang tidak tersentuh riba, yang tidak ada gharar, yang tidak transaksi batil, tidak ada kezaliman, ya kan, tidak ada maisir. Nah, boleh, ya, transaksi apapun itu boleh, gitu, ya. Walau apa namanya, baik yang manual ataupun yang elektronik boleh, asalkan tadi tidak ada apa, tidak ada riba, tidak ada gharar, ya kan, tidak ada maisir, tidak ada kezaliman. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.